Salam, perkenalkan nama saya Umbu Riurebo. Saya berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu alumni dari Yasindo. Sekarang saya melayani di Gereja Kristen Sumba atau GKS sebagai seorang vikaris. Nah, teman-teman, saya mau bersaksi sedikit tentang pengalaman hidup saya. Saya dulu awal-awal itu setelah lulus SMA, saya punya sekali kerinduan untuk mau menjadi hamba Tuhan. Saya punya sekali kerinduan untuk menjadi seorang pendeta. Nah, karena ketika saya pergi gereja, saya melihat pendeta itu berkhotbah di atas mimbar sepertinya asik sekali begitu. Jadi saya di situ termotivasi untuk mau menjadi hamba Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk masuk di teologi. Nah, saya masuk di teologi Unkris Kupang tahun 2006. Nah, ketika masuk di teologi itu, awal-awalnya saya punya kerinduan yang besar untuk cepat bisa menjadi hamba Tuhan. Nah, setelah masuk di teologi, saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa menjadi orang yang baik. Ternyata apa yang saya pikirkan itu bertolak belakang. Nah, saya di teologi bukan menjadi baik, tetapi saya semakin semakin tambah nakal lagi. Jadi saya di teologi tukang berkelahi saya. Saya tukang berkelahi, sering berkelahi dengan teman-teman, sering pukul adik-adik semester itu. Sering sekali. Jadi bahkan adik-adik semester kalau yang mau nantang-nantang berkelahi itu malam kami culik, kemudian ikat kaki tangan, plester mulut, kami pukul. Nah, ketika semakin naik semester, saya punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan itu semakin hilang. Karena saya pikir saya tidak bisa jadi hamba Tuhan. Saya tidak bisa menjadi teladan. Karena saya suka berkelahi. Suka bikin kacau, suka bikin rusuh. Di mana saya berada, saya seringkali buat rusuh. Jadi saya rasa saya punya diri ini tidak pantas jadi hamba Tuhan. Jadi semakin naik semester bukan berusaha untuk berubah, tetapi saya semakin banyak kejahatan lagi yang saya lakukan. Nah, semakin naik semester, saya punya keinginan untuk jadi hamba Tuhan semakin hilang. Nah, teman-teman, akhirnya ketika sudah mulai naik semester 8 ke atas itu sampai selesai itu saya sudah tidak punya keinginan lagi untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, setelah tamat teologi, saya tidak mau melayani lagi. Akhirnya saya putuskan untuk bekerja lain. Saya berbisnis waktu itu, saya bisnis rumput laut. Jadi waktu itu saya putuskan untuk bisnis rumput laut. Akhirnya saya bekerja bisnis rumput laut. Nah, sudah mulai pegang uang banyak. Saya punya motivasi untuk jadi hamba Tuhan semakin hilang, semakin tidak ada lagi. Karena sudah asik pegang uang banyak ya. Saya pikir kalau jadi hamba Tuhan, saya tidak bisa pegang uang banyak. Apalagi kalau di kampung-kampung itu. Pasti tidak ada uang, saya bilang gitu. Akhirnya saya berbisnis sudah. Setelah bisnis, saya pegang uang banyak. Saya bahkan gereja juga saya tidak pergi lagi. Saya tidak pergi gereja karena sudah sibuk dengan pekerjaan. Saya tidak pergi gereja. Bahkan sembahyang pun yang gampang saya tidak lakukan lagi. Saya tidak mau sembahyang lagi. Nah, setelah itu sudah asik pegang uang banyak, sudah bekerja enak. Akhirnya saya tidak mau melayani lagi. Tidak punya pikiran lagi untuk mau melayani Tuhan. Nah, satu kali saya diizinkan Tuhan untuk mengalami satu masalah. Saya dituduh gelapkan uang waktu itu. Saya dituduh gelapkan uang. Akhirnya saya dilaporkan ke polisi.
Saya dilaporkan ke polisi. Nah, kemudian saya ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian saya masuk penjara. Nah, singkat cerita teman-teman, saya masuk penjara. Nah, di penjara itu saya mulai sadar sudah. Ya, saya divonis 1 tahun. Saya divonis 1 tahun, kemudian saya di penjara itu saya mulai sadar sudah. Ternyata selama ini saya sudah salah jalan. Memang sebelumnya sudah banyak teman-teman saya yang ingatkan saya. Bahkan ada teman yang panggil saya itu Yunus karena saya lari dari panggilan. Nah, ketika mengalami masalah itu, saya bahkan salahkan Tuhan. Saya bilang Tuhan ini tidak peduli dengan saya. Tuhan ini tidak sayang dengan saya. Saya minta sama Tuhan waktu itu supaya saya bisa lewat itu masalah. Tetapi Tuhan izinkan saya untuk tetap mengalami persoalan itu. Nah, Tuhan tetap izinkan saya untuk masuk ke dalam penjara. Nah, ketika masuk di penjara, di situ saya mulai sadar sudah. Saya mulai sadar ternyata selama ini saya sudah salah jalan. Saya sudah salah jalan. Nah, di penjara juga saya mulai rajin untuk beribadah. Pagi, siang, sore, malam saya ibadah. Saya rajin sembahyang sudah. Nah, di penjara itu saya punya keinginan kembali untuk mau menjadi hamba Tuhan. Saya pikir kalau saya tidak melayani hamba Tuhan, maka saya punya hidup ini tidak akan jadi apa-apa lagi. Nah, ketika mengalami masalah memang sangat tidak menyenangkan hati, sangat tidak enak. Bahkan saya menyalahkan Tuhan. Nah, ketika saya di penjara, ada teman-teman dari Yasindo yang melayani di Kupang waktu itu, di penjara di Kupang, di rutan Kupang. Nah, di situ dari kesaksian mereka saya tertarik sekali untuk mau kembali melayani Tuhan. Nah, kemudian mereka menawarkan siapa yang mau menjadi hamba Tuhan bisa bergabung di Yasindo. Nanti Yasindo yang tanggung semua gitu untuk disekolahkan menjadi hamba Tuhan. Nah, di situ saya tertarik sekali untuk masuk, untuk bergabung dengan Yasindo. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah keluar dari penjara, saya bergabung dengan Yasindo sudah. Saya bergabung dengan Yasindo, saya berangkat ke Jakarta, saya bergabung di Yasindo. Nah, di sini saya mau bilang di teman-teman bahwa ketika kita mengalami satu persoalan, satu masalah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dari persoalan itu, dari masalah yang kita alami, ada maksud Tuhan yang indah buat hidup kita. Lewat masalah, lewat persoalan yang kita alami itu sebenarnya Tuhan mau mengangkat kehidupan kita. Jadi dulu kalau saya tidak masuk penjara, maka sekarang saya tidak mungkin melayani Tuhan. Saya tidak mungkin kembali untuk melayani Tuhan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memanggil saya kembali dengan cara Tuhan. Tuhan mengizinkan saya untuk masuk ke dalam penjara. Sebenarnya ketika Tuhan izinkan satu persoalan, masalah terjadi dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan yang indah buat kehidupan kita. Jangan lihat masalah itu, tetapi kita harus melihat rencana Tuhan. Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita lewat masalah itu. Nah, setelah lewat masalah itu baru saya sadar, ternyata Tuhan mau bawa saya kembali kepada jalan yang benar. Kalau saya tidak masuk penjara, saya tidak mungkin mau melayani Tuhan lagi. Nah, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan saya. Nah, dari masalah itu saya sadar. Saya sadar akhirnya saya putuskan sudah untuk kembali melayani Tuhan. Dan sekarang saya sudah melayani di GKS sebagai seorang vikaris. Nah, teman-teman, bersyukurlah kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah, karena dari masalah itu
ada rencana Tuhan buat kehidupan kita. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.